Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Nah, jadi setelah kita membuat neraca saldo pada pertemuan sebelumnya, langkah berikutnya adalah membuat aplikasi jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar dalam keadaan yang sebenarnya. Oke, langsung saja kita akan membuat aplikasi jurnal penyesuaian di Microsoft Excel. Langkah yang pertama adalah kalian tambahkan sheet terlebih dahulu, kemudian ubah sheet-nya menjadi jurnal penyesuaian. Setelah itu kalian buat formatnya, dimulai dari judul, kalian ketik nama perusahaannya, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian periode 31 Desember 2016. Setelah itu kalian buat garis yang terdiri dari beberapa kolom. Kolom yang pertama diisi tanggal, kolom kedua nomor akun, kolom ketiga akun, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit. Setelah itu kalian klik di sel B7, kemudian kalian ke insert function, pilih lookup and reference, dan pilih VLOOKUP. Kemudian klik OK. Nah, ini sama ya pengerjaannya seperti jurnal umum, kalian ingat-ingat lagi. Nah, kemudian lookup value diisi oleh nomor akun, kalian klik di sel B7, kemudian table array diisi oleh daftar akun, kalian ke sheet daftar akun, kalian blok dari sel B4 sampai dengan yang terakhir. Jangan lupa menekan tombol F4 1 kali. Kemudian call index 6 diisi 2, rank lookup-nya diisi oleh false. Kemudian oke. Nah, maka muncul pagar N garis miring A. Setelah itu kalian ke data form yang ada di pojok kiri atas. Kalian klik, kemudian kalian isi formatnya. Dari mulai tanggal, nomor akun, debit, dan kredit. Namun sebelum itu kita isi terlebih dahulu soal mengenai jurnal penyesuaian. Nah, soalnya itu ada di materi aplikasi jurnal transaksi. Kalian tinggal buka saja ya soalnya. Dan kalian buka juga neraca saldo akhir karena saling berkaitan. Oke, kita mulai saja ya. Penyesuaian yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Nah, nomor 1. Perlengkapan kantor yang masih tersisa akhir bulan sebesar 300.000. Nah, kita lihat berdasarkan neraca saldo perlengkapan kantor itu sebesar 500.000. Ternyata setelah dihitung di akhir bulan, nah ada saldo yang tersisa sebesar 300.000. Maka kita selisihkan saldo di neraca saldo akhir dengan saldo yang masih tersisa. Berarti 500 dikurangi 300.000 sebesar 200.000. Ya, berarti kita mencari yang tersisa. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah beban atau biaya perlengkapan kantor posisi debit pada perlengkapan kantor posisi kredit. Kita masukkan. Nah, tanggal kita isi 31 bulan 12 2016. Kemudian nomor akunnya tadi yang didebet adalah biaya perlengkapan, nomor akunnya adalah 5106. Kemudian posisinya debit sebesar 200.000. Kemudian kalian klik tanda panah ke bawah ya. Nah, yang di kreditnya apa? Nah, dimulai dari tanggal kalian ketik dulu 2016. Kemudian nomor akunnya yang di kreditnya adalah akun perlengkapan kantor. Nomor akunnya adalah 1105. Kemudian di kredit sebesar 200.000. Kemudian tekan enter.
Nah, kemudian kalian kerjakan sampai dengan yang terakhir, soal yang terakhir. Kalian jumlahkan nantinya jumlah debit dan kredit itu harus sama. Nah, kita lanjut lagi ke nomor yang kedua, kita kerjakan. Biaya iklan yang terpakai sebesar 1.900.000. Nah, kita lihat berdasarkan neraca saldo akhir, biaya iklan itu adalah 3.400.000. Nah, sedangkan yang terpakainya itu hanya 1.900.000. Berarti kita selisihkan lagi, 3.400.000 dikurangi 1.900.000. Hasilnya adalah 1.500.000 yang tersisa. Nah, berarti di nomor 2 ini kebalikan dari soal yang pertama. Kalau yang pertama kita nyari yang terpakai, untuk yang nomor 2-nya mencari yang tersisa. Bagaimana jurnalnya untuk nomor 2? Jurnalnya adalah iklan dibayar di muka sebesar 1.500.000 pada beban iklan. Posisi kredit sebesar 1.500.000. Kita masukkan lagi ke sini tanggal 31 bulan 12 2016. Nomor akunnya iklan dibayar di muka itu adalah 1104. Posisi debat sebesar 1.500.000. Pilih tanda panah ke bawah. Kemudian tanggal 31/12/2016. Nomor akun biaya iklan itu adalah 5103. Posisi kredit sebesar 1.500.000. Kemudian tekan enter. Gitu ya. Kita kerjakan lagi nomor 3. Nah, di sini soalnya adalah biaya depresiasi gedung ditaksir sebesar 10% dari harga perolehan. Kita lihat saldo gedung itu sebesar 10 juta. Ternyata disusutkan sebesar 10%. Berarti kalian tinggal kalikan saja. 10% dikali 10 juta hasilnya adalah 1 juta. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah beban atau biaya depresiasi gedung posisi debat sebesar 1 juta pada akumulasi penyusutan gedung posisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian nomor 4. Soalnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 750.000 adalah untuk 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober. Nah, jadi 750.000 itu adalah untuk 6 bulan. Berarti kita hitung per bulannya itu berapa? 750.000 dibagi 6 sama dengan 125.000. Nah, yang terpakainya adalah dimulai dari 1 Oktober sampai akhir bulan. Kita hitung berapa bulan? Oktober, November, Desember. Berarti 3 bulan yang terpakai. Ya, sedangkan yang tersisanya adalah dari Januari, Februari, dan Maret. Berarti tinggal 125 dikali 3. Hasilnya adalah 375.000. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah biaya asuransi debat. Kemudian kreditnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 375.000. Kemudian yang terakhir, gaji yang masih harus dibayar sebesar 250.000. Gaji yang masih harus dibayar berarti si perusahaan ini punya utang untuk membayar gaji. Berarti biaya gajinya bertambah sebesar 250.000 dan utang gajinya juga bertambah sebesar 250.000. Biaya asuransi posisi debat, biaya gaji posisi debat dan utang gaji posisi kredit. Nah, kita masukkan sini 31/12/2016 nomor akunnya. Tadi nomor 3 itu adalah biaya depresiasi gedung. Nomor akunnya adalah 5107. Kemudian debat sebesar 1 juta rupiah. Tekan tanda panah ke bawah. Nah, biaya penyusutan gedung. Kemudian kreditnya